Antela. Saya guru seni budaya di SMA Negeri 1 Cisolok. Saya peserta PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Masalah yang diidentifikasi salah satunya yaitu rendahnya minat belajar siswa, rendahnya minat membaca siswa, penyebab belum maksimalnya pembelajaran HOTS di kelas, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di sekolah belum maksimal. Ini berkaitan dengan masih ada peserta didik yang masih belum mahir teknologi informasi dan komunikasi dasar, dan juga berkaitan dengan jaringan internet di wilayah lingkup sekolah masih belum stabil. Dan yang terakhir yaitu penyebab sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar belum maksimal. Untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diidentifikasi, saya mencari sumber literatur dan melakukan wawancara dari beberapa sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Supyadin selaku Kepala SMA Negeri 1 Cisolok Kabupaten Sukabumi. Kebetulan hari ini saya bertemu dengan salah seorang guru yang sedang mengikuti PPG, Bu ya, mengikuti PPG bidang studi seni budaya. Namanya Ibu Susan Antela, yang mudah-mudahan secepatnya kelar sesuai dengan program dan lulus ya Bu ya. Amin. Ya. Begini Bapak, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan siswa. Salah satunya yaitu tentang penyebab rendahnya minat belajar dan juga rendahnya minat membaca siswa. Nah, mungkin dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa? Pertanyaannya bagus sekali nih, menarik nih. Apa sih penyebab rendahnya siswa dalam minat belajar ya, termasuk rendahnya dalam minat untuk membaca, literasi dalam hal ini. Sebenarnya banyak faktor sih, sangat banyak faktornya, tapi mungkin kita ambil saja beberapa hal yang menyebabkan di SMA Negeri 1 Cisolok khususnya nih, siswa kenapa minat belajarnya rendah. Mungkin kita harus melihat dulu indikatornya. Ada beberapa indikator memang, salah satunya siswa itu masih saja ada yang bolos-bolos kan gitu ya, bolos-bolos. Lalu diberi tugas juga masih belum bisa mengerjakan tugas. Ini bukan kita ingin menyalahkan COVID atau menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang tua, tapi itulah pendukung-pendukungnya yang harus kita analisis. Salah satunya tadi minat belajar siswa masih rendah di SMA Negeri 1 Cisolok. Memang satu lingkungan SMA Negeri 1 Cisolok itu lingkungannya adalah lingkungan pegunungan, dan latar belakang orang tua itu kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Mereka itu kebanyakan belum banyak berpikir untuk masa depan itu seperti apa, tapi masih banyak berpikir bagaimana untuk mendapatkan uang hari ini. Sehingga menuntut ilmu ke SMA itu kadang-kadang hanya untuk mendapatkan selembar ijazah saja, hanya sertifikat saja yang mereka sandang, tapi tidak dibarengi dengan ilmunya, karena itu tadi minatnya itu belum untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, katakan seperti itu. Karena mereka berpikir sekolah tidak sekolah dapat menghasilkan uang tidak hari ini. Nah, yang berikutnya mungkin saja ini juga tidak bisa disebabkan dengan lingkungan saja, tapi ada faktor dari pelayanan kita, dari pelayanan guru, katakan seperti itu.
Bisa saja anak yang rendah minat untuk belajar itu bisa ditingkatkan manakala gurunya sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Misalnya kita harus mengetahui keinginan mereka itu seperti apa, minatnya bagaimana. Juga kita harus memberikan pelayanan pembelajaran yang kalau sekarang itu lebih bervariatif, diferensial namanya. Jadi pelayanan tidak hanya pelayanan klasikal, tapi pelayanan kelompok dan individu ini harus ditingkatkan. Mungkin nih karena pembelajaran yang masih monoton, belum menarik bagi siswa, rasa butuh terhadap ilmu juga masih kurang, sehingga mereka tadi acuh tak acuh salah satunya itu. Lalu membaca ini memang hal yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dikerjakan, apalagi siswa kita sama barangkali di mana-mana juga, kelas 10 yang sekarang itu nyaris di SLTP-nya itu belajar yang luringnya itu sangat-sangat sedikit, walaupun memang masih ada. Nah, dengan kebiasaan santai, kebiasaan bebas dan lain-lain, itu juga mempengaruhi, karena mereka itu lebih cinta ke gadgetnya, lebih cinta chat dengan temannya daripada mencari membaca untuk mengerjakan tugas yang lebih bermanfaat. Ini perlu usaha kita lah, mengalihkan mindset mereka untuk ke arah yang lebih baik. Itu barangkali Bu, itu sebagian kecil saja, sebenarnya banyak kalau diurai gitu ya. Pertanyaan berkaitan dengan ini Pak, penyebab sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar belum maksimal. Oh iya, ini pasti dirasakan oleh Bu Chan sendiri sebagai guru seni. Iya, betul. Iya, kami akui Bu, SMA Cisolok itu perlu pembenahan yang sangat banyak. Dari mulai pintu gerbang, pagar, gedung, ruang kelas, ruang-ruang penunjang lainnya juga sampai saat ini belum bisa terpenuhi dengan baik. Kita sedikit-sedikit. Betul Bu, Ibu rasakan yakin katakanlah penunjang pengeras suara belum sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Chan, walaupun ada terbatas. Betul. Lalu ruang-ruang penunjang untuk kegiatan yang lain juga kita belum punya. Ya, hari ini saja kita masih kekurangan kelas, kurang lebih tiga ruang kelas untuk belajar saja. 3 ruang itu sesudah ruang penunjang lab dan lain-lain dipakai kelas kan Bu Chan ya, seperti itu. Betul, dan kami terus berusaha untuk melengkapinya. Tahun ini kita juga dapat DAK, tahun kemarin juga ada DAK fisik, tapi tetap saja belum bisa terpenuhi. Bukan kami tidak mengalokasikan, tapi ada alokasi yang paling penting harus segera. Nah, penyebabnya itu Bu ya, jadi bukan tidak dialokasikan, tapi banyak sekali yang harus segera diselesaikan. Jadi kami mengambil skala prioritas. Bukan, sekali lagi, bukan menghambat Ibu Susan untuk berekspresi. Mestinya kan butuh ini Bu Chan, dan kepada guru yang lain juga. Tapi ya itu, kita sekarang baru punya yang penting sajalah, yang penting-penting yang untuk sehari-hari. Jadi pengeras suara untuk sehari-hari ada, tapi kalau udah kebiar belum ada kan gitu ya. Ruangan untuk berlatih tari katanya seperti itu ya di kelas saja dulu, belum punya ruang seni yang khusus gitu. Sama dengan yang lain sebenarnya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melengkapinya Bu.
Bu Ucan bisa lebih totalitas untuk memberikan ilmu mengajar kepada siswanya. Itu ya Bu ya. Cukup? Cukup Bapak, semuanya sudah terjawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya analisis ini, benar kata Bapak tadi, kedepannya kita akan jauh lebih baik lagi. Iya, betul. Bagus Bu. Ini ada perkuliahan di PPG semacam ini. Jadi ini bahan apa ya, introspeksi bagi kita, bagi guru, bagi kepala sekolah. Oh ternyata menemukan nih masalah-masalah seperti ini. Dan ini tadi lagi-lagi mudah-mudahan insya Allah kita usahakan dari mulai minat siswa kita usahakan untuk lebih bagus, lalu sistem pembelajaran, sarana prasarana, mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Terima kasih Bu Ucan dengan informasi ini, selalu ingatkan ya. Ya. Terima kasih juga Bapak atas masukannya dan sudah terbuka ya dengan situasi kondisi sekolah kita. Karena memang mungkin harus terbuka untuk apa? Untuk perbaikan ya Pak, dan evaluasi gitu kan Pak. Nah itu Bu, ya sama-sama terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan perkuliahan di PPG ini lancar ya, Bu Ucannya sehat, mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Bu Ucan lulus. Amin. Ya. Insya Allah, amin Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon waktunya sebentar. Ya, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sekolah. Salah satunya yaitu berkaitan dengan penyebab jaringan internet di wilayah lingkup sekolah belum stabil. Lalu pertanyaan kedua, penyebab sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar belum maksimal. Seperti itu. Mungkin tanggapan Bapak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sucipto. Saya pengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMAN 1 Cisolok. Sekaligus saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai masalah kenapa jaringan internet di wilayah kami kurang stabil gitu ya. Ya, berdasarkan identifikasi saya, yang pertama terbatasnya provider yang bisa diakses di wilayah kami. Ini berkaitan dengan tower yang terbatas ya. Yang kedua, sekolah kami berada di daerah pedesaan pegunungan, daerah pegunungan. Sudah pasti jaringan listrik untuk sampai sekolah kami melalui pohon-pohon, pepohonan yang banyak sekali, dan ini sangat riskan sekali ketika terjadi badai atau hujan ya. Ketika hujan ada beberapa pohon yang tumbang atau ranting yang patah mengenai jaringan listrik tersebut, dan ini menyebabkan aliran listrik mati sekaligus juga mematikan jaringan internet karena sumber dayanya dari sana gitu. Ini penyebab keduanya. Dan yang ketiga, mungkin ini sama dengan daerah lain, cuman di kami karena kami daerah pedalaman, sehingga ketika ada badai atau cuaca kurang baik, mendung, jaringan internet di daerah kami menjadi kurang baik ya, tidak stabil. Itu penyebab ketiga ya. Berikutnya berhubungan dengan masalah sarana dan prasarana yang kurang optimal mendukung kegiatan belajar mengajar itu di daerah kami. Saya bisa identifikasi pertama karena memang belum sesuainya antara ruang kelas dengan rombongan belajar ya, belum sesuai ya. Sehingga antisipasi masa tersebut kami menggunakan fasilitas lain yaitu lab ya. Lab fisika, lab biologi,
lab kimia dan lab komputer. Beberapa lab komputer kami gunakan untuk ruang kelas gitu. Dampaknya yaitu praktikum untuk mendukung pemahaman anak tentang materi menjadi tidak optimal gitu. Jadi pelaksanaan praktikum tidak optimal karena ruangannya digunakan untuk ruang kelas. Dan selain juga ada masalah lainnya, ya beberapa alat untuk praktikum belum lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Al-Ma'ruf, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Cisolok, akan membahas tentang penyebab rendahnya minat belajar siswa. Dalam sebuah penelitian bahwa rendahnya minat siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya faktor yang dominan adalah keinginan atau efikasi diri dari siswa itu sendiri. Motivasi berprestasi yang timbul dari siswa itu sendiri. Apakah ia bisa, apakah ia punya motivasi yang lebih untuk belajar secara maksimal, ya, dibandingkan dengan teman sekelasnya, dibandingkan dengan teman yang lainnya, dibandingkan dengan anggota keluarga yang lainnya. Karena faktor motivasi itu sangatlah penting dan bakal mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang lainnya. Faktor penyebab yang lainnya tentu saja ada perhatian dari orang tua, termasuk perhatian yang diberikan oleh guru ketika di sekolah. Perhatian dari orang tua menyangkut kondisi lingkungan keluarga. Apakah pola asuh di lingkungan keluarga itu memberi ruang, memberi kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensinya sehingga ia timbul motivasi positif untuk melakukan sesuatu yang produktif. Lalu faktor yang lain adalah perhatian yang diberikan oleh guru. Ini juga merupakan faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa. Jika perhatian yang diberikan oleh guru di sekolah tidak bisa kurang maksimal atau bahkan tidak ada sama sekali, maka motivasi siswa itu akan menurun atau rendah. Lalu menanggapi nih Pak ya tentang rendahnya minat belajar siswa, untuk buku-buku yang ada di sekolah kita itu seperti apa Pak yang ada di perpustakaan? Kondisi real yang ada tentang perpustakaan kita sebetulnya memang dikatakan kurang ideal karena perpus di kita hanya menampung beberapa buku mata pelajaran saja. Itu pun buku mata pelajaran dibagikan kepada siswa. Kurang lengkapnya koleksi buku perpustakaan menyangkut tentang novel yang digemari sama remaja dan hal-hal buku-buku lain yang kayak komik dan sebagainya. Untuk mengantisipasi itu mungkin untuk tahun-tahun berikutnya harus dilengkapi dengan sarana internet, jaringan internet di perpus untuk menyiapkan sebuah visi biar anak bisa searching secara digital. Dengan adanya perpustakaan bisa membantu kualitas pembelajaran atau kualitas kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Cisolok ini yang lebih baik. Terutama mungkin untuk meningkatkan minat belajar siswa. Sama-sama Bu Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukipta, guru biologi mengajar di SMA N 1 Cisolok sejak tahun 2001. Dengan tugas tambahan udah 2 tahun ini berjalan sebagai Wakasek Kesiswaan, juga pengelola laboratorium biologi. Mensikapi rendahnya motivasi belajar siswa, apalagi di era pandemi, di masa-masa pandemi sekarang. Secara umum di luar masa pandemi, motivasi belajar siswa itu bisa rendah. Memang banyak faktor atau banyak penyebabnya. Di antaranya saja, menurut hemat saya, bahwa motivasi belajar
siswa itu bisa rendah karena memang mungkin saja guru banyak yang tidak atau kurang memberikan motivasi kepada siswa. Kurangnya motivasi kepada siswa ini bagi guru harus lebih meningkatkan dorongan motivasi kepada siswa agar lebih meningkat lagi. Dan ini memang tugas semua guru, bukan hanya memberikan materi atau mengajar saja, tetapi tugas guru memang selain mengajar juga mendidik, termasuk memotivasi diri siswa. Karena mereka belajar itu bukan hanya pada materi saja, tetapi harus meliputi sikap, tata krama, etika, moral dan sebagainya. Cara bergaul juga, termasuk motivasinya juga perlu ditingkatkan lagi, disegarkan lagi, dibawelan kata orang Sunda itu. Apalagi dia kalau guru tersebut bertugas merangkap sebagai wali kelas. Itu mungkin kurangnya motivasi dari siswa itu sendiri, karena bisa jadi guru memang kurang memotivasi. Termasuk orang tua siswa juga di rumah, ini juga bisa kepeduliannya harus ditingkatkan. Kekurangan motivasi dari guru dan orang tua di rumah ini bisa melemahkan semangat belajar siswa di sekolah maupun di rumah. Lalu contoh permasalahan anak yang dihadapi di lingkungan rumah itu seperti apa? Ya. Sekali lagi, siswa bisa menurun motivasi belajarnya itu bisa karena dia memiliki masalah di keluarga atau di rumahnya. Nah, ini tidak sedikit yang dialami oleh siswa sehingga sangat-sangat berpengaruh terhadap pembelajaran di kelas. Di antaranya karena kedua orang tua misalnya mengalami hubungan keluarga yang kurang harmonis. Misalnya terjadi perang mulut di depan siswa. Makanya memang kepada para orang tua ini jangan sampai terjadi perang mulut itu di depan anak-anak. Ini secara tidak langsung pendidikan yang kurang baik. Nah, bisa saja masalah yang terjadi di sekolah. Misalnya ada bullying. Anak-anak sering memanggil dengan kata-kata sapaan nama ayah atau nama ibunya yang dipanggil kepada siswa tersebut. Nah, ini bisa mengundang amarah atau emosi sehingga terjadi pertengkaran gitu. Terjadi pertengkaran itu ketahuan oleh guru, diselesaikan di sekolah. Memang di sekolah selesai, ini bisa terjadi di luar sekolah. Ini bahkan bisa mengajak temannya sehingga memicu tawuran. Selain bullying, minder juga bisa terjadi. Dia punya kekurangan dalam hal akademik, non akademik, sehingga merasa minder itu dalam hal bergaul, dia membatasi diri. Kadang ada yang menyendiri saja. Nah, bagusnya itu memang dia tidak dipendamkan, dicurhatkan ke wali kelasnya, dicurhatkan ke guru BK-nya. Itu permasalahan baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Mudah-mudahan ke depannya apa yang kurangnya kita bisa perbaiki menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Octavia Putri dari kelas 12 MIPA 4. Menanggapi tentang penyebab rendahnya minat belajar siswa di kalangan sekolah. Yang pertama, karena kurangnya motivasi dan kemauan dari siswa itu sendiri untuk belajar. Ambil saja contoh ketika ingin melaksanakan ulangan, baik itu ulangan harian maupun ulangan semester, siswa lebih banyak mengandalkan handphone. Karena mungkin sekarang kecanggihan teknologi juga yang berpengaruh, dan sekarang juga lebih mengandalkan teknologi tersebut dan menyebabkan rendahnya minat belajar siswa. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang minat membaca. Sebenarnya untuk minat membaca sendiri itu berasal dari literasi sejak dini tentang bagaimana dari keluarganya tersebut untuk mendapatkan literasi. Misalkan dengan membaca sehari minimal 15 menit. Dan untuk itu juga harus didukung dengan fasilitas bacaan yang ada. Dan untuk rendahnya sendiri mungkin
sekarang karena keterbatasan untuk mendapatkan informasi yang instan ya dari sosial media. Dengan membaca dari sosial media itu juga sangat berpengaruh terhadap minat baca siswa. Bagaimana pendapat Nindya sendiri tentang penyebab ya masih ada peserta didik yang masih belum mahir teknologi informasi dan komunikasi? Untuk teknologi informasi komunikasi berarti itu kita bicaranya sekarang tentang komputer ya. Untuk komputer itu sendiri untuk yang pertama pastinya harus ada kemauan ya Bu, kemauan dari setiap siswa masing-masing untuk gimana belajar, gimana memperdalam tentang teknologi komputer itu sendiri. Untuk yang pertama kemauan itu, untuk yang kedua pastinya kalau sudah ada kemauan harus didukung, disupport dengan sarana prasarana yang ada, dengan cara sekolah menambah atau menyediakan memfasilitasi komputer yang memadai supaya kita sebagai siswa-siswi kalau ada yang ingin belajar komputer, kalau misalkan sudah ada kemauan, sudah ada fasilitasi juga, kita mudah untuk mempelajari komputer tersebut. Dan dalam satu pekan, satu minggu itu ada 1 kali belajar tentang komputer. Kalau menurut Nindya, supaya untuk lebih lagi siswa untuk mempelajari komputer tersebut harus ditambah dengan adanya ekstrakurikuler ya dalam 1 minggu itu. Karena kalau menurut Nindya untuk pembelajaran komputer cuma 1 jam, 2 jam dalam 1 minggu itu kurang efektif ya Bu, seperti itu. Karena komputer ini juga bukan hanya penting dalam lingkungan sekolah, tetapi juga setelah ini pasti kita akan sangat-sangat memerlukan kemahiran komputer itu sendiri. Nah, dengan disupport dengan kemauan, setelah itu fasilitas yang ada yang memadai, dan setelah itu ditambah dengan waktu ekstrakurikuler dalam 1 minggu itu. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darusman MPD dan sekarang saya belajar atau mengajar di SMA Negeri 1 Pusat dan juga sebagai ketua GMP Kabupaten Sukabumi sekaligus merangkap menjadi sekretaris Forum Komunitas Guru Seni Budaya Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu sekelumit tentang saya. Ya, terima kasih Bapak. Yang mau ditanyakan itu kurangnya tingkat kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran praktek seni tari itu menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut gejala yang saya alami ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas selama puluhan tahun, ketika anak atau siswa yang kurang sekali minatnya mengikuti pelajaran seni tari pada khususnya, pertama itu ada kaitannya bertentangan dengan keyakinan mereka yang mengatakan bahwa tubuh wanita itu atau tubuh manusia itu aurat kalau dilembab-lembabkan. Itu yang pertama, keyakinannya dengan keyakinan agamanya. Yang kedua, memang dari keinginan dia yang sendiri merasa bahwa aku mau bukan untuk menjadi seorang penari. Hanya muncul perilaku yang ketika disuruh nyanyi itu mereka tidak mau karena itu mau bukan aku gitu. Karena cita-cita dia bukan menjadi seorang penari. Dan yang ketiga, dia juga sendiri memiliki pola yang pemalu untuk melakukan eksplor tubuhnya, sehingga ketika kita eksplor gerakan stylish dirinya untuk melakukan seperti yang kita harapkan. Jadi kesannya bahwa ketika kita berharap agar siswa melakukan gerakan atau tarian yang sederhana pun, karena ada beberapa kategori yang telah saya sebutkan tadi, sehingga anak tersebut pertama mungkin tidak mau melakukan, yang kedua hanya sekedar gerak saja, dan yang ketiga ada juga memang yang eksplor dengan gerakannya, tapi memang karena tubuhnya tidak bagus, ya tetap saja hasilnya tidak terlalu positif. Itu mungkin pengalaman yang saya alami ketika saya mengajar di SMA
Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Semoga sukses ya nih ya. Amin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susma Anela. Saya guru seni budaya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana tanggapan Ibu berkaitan dengan rendahnya minat membaca siswa. Baik, saya akan menjawab Ibu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hidayat atas nama orang tua murid dari siswa kelas 12. Saya akan menanggapi penyebab rendahnya minat baca siswa. Menurut saya, salah satunya adalah mudahnya memperoleh informasi yang nah, di zaman sekarang dengan internet itu salah satunya yang mudah memperoleh minat baca siswa. Dan untuk solusinya kemungkinan adalah pertama pembiasaan kemudian menjadi koleksi buku atau perpustakaan mana koleksinya adalah buku-buku dari supaya itu saja mungkin pertanyaannya. Cukup sekian, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlina Egawati SPD MM. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cisolok. Saya diamanahi mengajar mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Selain mengajar ekonomi dan akuntansi, saya diberikan amanah yang lain yaitu sebagai kepala perpustakaan di SMA Negeri 1 Cisolok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang penyebab minat baca siswa yang rendah? Ya, penyebab minat baca siswa yang rendah atau literasi yang rendah di sebuah sekolah atau dimanapun itu banyak pendapat ya Bu Susan. Tetapi menurut saya, pendapat saya banyak faktor yang mempengaruhi tentang literasi yang rendah. Bisa penyebabnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu biasanya tidak mampunya membeli buku, keberatan membeli buku karena memang tidak bisa dipungkiri ya, harga buku di Indonesia sangat tinggi. Yang berikutnya biasanya pembiasaan dari usia dini. Tidak dibiasakannya anak untuk membaca seperti bacaan dongeng atau kisah-kisah karena sudah ketergantungan gadget misalnya, orang tua sudah malas lagi membacakan buku-buku cerita. Jadi anak dikasih gadget udah terbiasa dengan audio dan visual. Jadi anak tidak membaca karena sudah mendengar dan melihat langsung. Jadi minat baca sejak dini sudah rendah karena sudah terbiasa dengan gadget dengan adanya audio dan visual. Yang lainnya bisa aja dengan fasilitas koleksi buku. Ya, koleksi buku di sekolah maupun di rumah. Rendahnya koleksi buku di rumah. Karena tadi keterbatasan ekonomi misalnya untuk menyisihkan uangnya untuk membeli buku. Apalagi mungkin perpustakaan di sekolah kurang lengkapnya fasilitas buku bacaan, hanya buku-buku pelajaran saja. Dan banyak lagi mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi siswa. Jadi cukup banyak juga ya penyebabnya, tapi mudah-mudahan dengan ditemukan penyebab ini untuk melanjutkan ke analisis dari permasalahan ini ditemukan solusinya agar kondisi anak dalam literasi lebih baik. Terima kasih Ibu atas Sama-sama Bu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lintang Pratiwi, saya dari kelas 12 MIPA 2. Ibu ingin bertanya berkaitan dengan pembelajaran seni tari. Menurut pendapat Lintang, penyebab kurangnya tingkat kepercayaan diri siswa terhadap pembelajaran praktik seni tari itu seperti apa? Menanggapi kurangnya tingkat kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran praktek seni tari, salah satunya menurut Lintang, siswa tersebut memiliki rasa malu yang lebih tinggi dibanding keberaniannya. Kedua, siswa tersebut memiliki potensi seni mungkin tetapi tidak di dalam seni tari. Dan yang ketiga, faktor lingkungan yang bisa menghambat siswa tersebut untuk praktek seni tari. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kusyandi, SOSI MSI. Saya di sini sebagai guru BK sekaligus sebagai koordinator BK di SMAN 1 Cisolok. Pak, berkaitan dengan pembelajaran seni tari, saya mau bertanya tentang penyebab kurangnya tingkat kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran praktek seni tari. Menurut Bapak itu seperti apa? Penyebab kurangnya tingkat kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran praktek seni itu ada 3 faktor. Yang pertama, busana, di mana mereka tidak terlalu begitu asik dengan busana yang biasa dikenakan ketika praktek seni. Yang kedua, potensi, di mana mereka merasa tidak memiliki potensi atau kaku untuk melakukan gerakan seni tari. Yang ketiga, mempelajari atau belajar seni tari bagi mereka mungkin hanya lebih untuk hiburan semata, artinya tidak untuk dijadikan sebagai pentas seni. Kaitannya ini Pak dengan pembelajaran HOTS di kelas. Seperti apa Pak? HOTS, pembelajaran high order thinking skill ya. Pembelajaran yang mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk anak-anak sekarang di kelas. Pertama, harus motivasinya bagus. Jujur saja, course itu nggak gampang. Anaknya juga mesti intelektualitasnya tinggi, gurunya juga sama. Nggak mungkin loncat ke course kalau losnya enggak. Sehingga untuk mencapai ke tahap pembelajaran ke tingkat HOTS, guru harus, terutama guru harus tantangannya besar. Guru yang memegang kunci peranan terbesar dalam proses pembelajaran kelas. Siswa mah tergantung guru. Guru harus menyiapkan pembelajaran dengan materi yang disajikan tidak melulu dari satu sumber. Karena LOS itu udah ke C4 sampai C6. Itu sudah ke tingkat analisis atau membandingkan logika yang dipakai. Jadi kalau mau ke sana, sejujurnya Bapak juga sebagai guru mesti banyak belajar. Siswanya juga mesti diberi tantangan untuk menggali materi dari banyak sumber, nggak cuma dari satu sumber buku paket. Tanpa banyak anak untuk membaca banyak sumber, kayaknya untuk ke HOTS cuma mau kosong sebenarnya. Yang jelas sebelum HOTS dulu harus ditekankan ke anak. Nggak bisa langsung ke HOTS lah. Misalkan sejarah mau ngomongin tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan, masa kronologi peristiwa proklamasinya nggak tahu. Jadi mau nggak mau untuk melihat gejala analisa harus tahu basic pelajaran dasar dari LOS.
dari waktunya dulu ya Pak. Iya.